warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggarenesia Putri dari Departemen Teknik Geofisika Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian. Saya dari kelas B dengan NRP 5017241014. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari metode Bayesian, salah satu metode numerik yang digunakan untuk mencari akar dari suatu fungsi kononum. Nah, secara umum, metode Bayesian ini bekerja dengan membagi dua interval dari antara interval A dan B. Kemudian Bayesian ini bekerja untuk membagi dua interval tersebut dan menentukan di mana akar fungsinya di antara interval itu. Akar fungsi itu berada berdasarkan tanda positif atau negatif dari fungsi di ujung interval tersebut. Nah, untuk menjelaskan secara rincinya itu seperti ini. Jadi disediakan 3 fungsi, yaitu ini yang pertama. Itu fx ya. fx sama dengan x sin x min e akar x. Ini yang kedua itu yaitu fx sama dengan 1 min x ditambah 1 min x ditambah sin x. Kemudian fungsi yang kedua itu adalah fx sama dengan e pangkat x dimin 1. Nah, yang pertama, ini kan akar fungsi yang kita cari kan yang pertama ini kan fx sama dengan x sin x min e pangkat x kan. Nah, sin ini merupakan suatu fungsi yang berasal dari modul matematika, maka dari itu kita harus mengimportkan modul matematika terlebih dahulu dengan cara menuliskan import mat. Kemudian kita melakukan def function. Nah, def ini merupakan definisi untuk mendefinisikan fungsi dari x gitu. Kemudian ini ya. Kemudian return dituliskan fungsinya ini yaitu x terus dikali. Nah, untuk memanggil sin ini maka kita harus mat sin itu terus x terus min e pangkat x. Udah, setelah itu kita tuliskan juga def bisection. Oh ya, gini untuk fungsinya, def function ini itu mendefinisikan atau menghitung nilai dari fungsi yang akan kita cari akarnya. Kemudian def bisection itu adalah A, B, dan TOL. TOL ini adalah toleransi. Kemudian tutup kurung dan titik 2. Nah, fungsi Bayesian ini itu menerima 3 parameter A, B, dan toleransi. Nah, A itu merupakan batas bawah dari intervalnya yang akarnya kita cari, kemudian B-nya itu adalah batas atasnya dari akar yang kita cari, dan toleransi ini adalah toleransi kesalahan yang digunakan untuk menentukan kapan proses toleransi dari kesalahan untuk menentukan kapan proses iterasi itu berhenti gitu. Kemudian di 2 udah, terus enter, dan kita mulai I sama dengan 0. Ini iterasi digunakan untuk menghitung jumlah iterasi. Jadi di sini aku mulai dari 0, jadi iterasinya itu mulai dari 0 gitu ya. Terus
error itu sama dengan ABS B min A. Nah, error ini dihitung sebagai selisih absolut, ABS ini absolut, disingkat ABS, antara B dan A untuk melacak kesalahan. Setelah itu enter lagi, kemudian jika if function A dikali dengan function B lebih dari 0, tidak 2, kemudian kita tuliskan printnya, print 2, print the root can be found. Ini ini. Saya tuliskan print please change A dan B. Nah, ini itu artinya metode Bayesian itu memerlukan bahwa A dan B itu memiliki tanda yang berbeda. A dan B ini fungsi A dan B ini memiliki tanda yang berbeda, satu positif dan satunya negatif. Untuk memastikan ada akar di antara A dan B jika keduanya itu memiliki tanda yang sama. Untuk memastikan ada akar di antara A dan B. Nah, jika keduanya ini memiliki tanda yang sama, itu berarti pesan kesalahan itu ditampilkan, yaitu gini, the root can be found dan please change A dan B. Itu merupakan pesan kesalahan yang ditampilkan dan prosesnya itu dihentikan, karena di metode Bayesian ini itu memerlukan bahwa fungsi A dan fungsi B ini memiliki tanda yang berbeda, satu positif dan satu negatif gitu. Terus kita mulai dari proses iterasi dengan bentar. Ini kan if ya. If terus berarti else. Nah, jika tidak, maka akan memulai prosesnya dengan cara perulangan, yaitu menggunakan while kemudian error itu lebih besar daripada toleransi, tidak 2, kita tuliskan C sama dengan A plus B dikali dengan 0,5. Ini terus iterasinya itu sama dengan 1. Kemudian print ini apakah proses ini akan terus berlangsung. Nah, kalau misal kesalahan itu lebih besar daripada toleransi, maka akan berhenti prosesnya gitu. Setelah itu kita print kurung tidak 2, kemudian kurung rawal, terus 2D terus kurung rawal lagi, terus lagi 3 D2 3 titik 34F. Kalau misal 3 itu titik 4F, iya kok titik 4F. Kemudian ini, kemudian 4F, terus 2, ini kita satu. Ini untuk fungsi iterasi, ini A, ini B, ini C, ini F fungsi A, ini fungsi B, fungsi C, R
iter titik format iterasi yaitu ini iterasi ya, ini iterasi urutannya gitu. Terus kemudian ada koma A, koma B, koma C, koma F A, koma F B, koma F C, koma, kemudian error, kemudian ini udah. Setelah itu if function, pakai if lagi. Jadi ini itu merupakan menampilkan hasil dari setiap iterasi dengan format yang jelas. Jadi ini itu ini, terus A itu ini, terus B itu ini, urut gitu lah. Kemudian if function dari C kemudian sama dengan 0. Jika fungsi dari C itu sama dengan 0, maka akan kembali ke C. Nah, jika tidak, sementara function dari C itu kurang dari 0, maka B itu sama dengan C. Nah, jika tidak, else jika tidak, maka A itu sama dengan C. Nah, dari ini tuh dijelaskan bahwa jika fc ini, fungsi C ini itu sama dengan 0, maka C adalah akar. Jadi jika fungsi C ini sama dengan 0, maka C itu fungsi akar dan akan dikembalikan. Kemudian sementara jika fc itu kurang dari 0, berarti akar itu berada di, jika C itu kurang dari 0, maka akarnya itu berada di interval C dan B, sehingga B itu di update menjadi C gitu. Terus jika fc ini lebih besar daripada 0, maka akarnya itu berada di interval A sama C. Nah, sehingga A ini diupdate menjadi C. Jika fungsi ini lebih besar daripada 0, maka A ini akan menjadi C. Ya, seperti itu. Kemudian setelah else, kemudian error sama dengan absolute dari B min A. Kita ulangi kembali. Kesalahan error itu diperbarui dengan selisih baru antara B dan A. Kan tadi kan ini ada ini, maka selisih barunya itu ini errornya. Kemudian kita tampilkan errornya dengan menggunakan print, yaitu iter iterasi, kemudian A, kemudian B, kemudian C, kemudian fungsi dari A, kemudian fungsi dari B, kemudian fungsi dari C. C dan error, titik tutup kurung, terus print lagi untuk membatas. Nah, itu enter lagi, terus tuliskan C bisection sama dengan bisection. Jadi ini terserah kita untuk awal untuk nilai A dan B nya itu terserah kita. Misal dari 0 sama 1 terus koma lagi, aku pengennya itu toleransinya
toleransinya itu 10 pangkat min 6. 10 pangkat gini ya, terus pangkat ya 5 gitu ya, 5. Terus kita kasih batas lagi untuk C, terus batas lagi, kemudian if kita if lagi, kita if C is not known. Dua, enter, kemudian print lagi untuk pembatasnya, dan print lagi, if the root of fx is 2, from C, 5. Nah, jika tidak, maka lagi no root form in the given interval. Ya. Nah, ini tuh bagian ini mencetak headernya, bagian ini itu dia tuh ini sampai ini tuh mencetak headernya untuk tabel iterasi pembagian fungsi backslash-nya. Fungsi dari backslash ini dengan intervalnya 0 sampai 1 dengan toleransinya itu 10 pangkat min 5. Nah, hasilnya nanti akan dicetak jika akarnya ditemukan. Nah, jika tidak ditemukan atau else ini, maka akan muncul tulisan seperti ini. Muncul tulisan ini, the root can be found, please change other. Jadi diubah dulu, kalau misalnya nggak ditemukan gitu, maka dirubah asraminya gitu. Kita ini kurang penting. Itu apa ya? Diubah dulu ini. Kita pakai exception dari ini. Nah, ini merupakan modul matematika. Jadi dipanggil dulu pangkat x. Nah, ini kan munculkan tulisannya the root can be found, please change other way. Nah, karena si ada intervalnya akar fungsinya itu tidak ditemukan karena kita itu salah memasukkan intervalnya A dan B, maka diganti. Maka di sini aku pengen ganti min 1 sampai 1. Ini 6 ya, 6 atau 7 deh. Nah, benar. Si alat function ini di section min 1,1 karena aku pengen
Jika sudah di run, maka akan keluar data-datanya dan akan muncul akar fungsinya. Nah, di sini akar fungsinya sudah dinamakan itu min 0,7271 dengan iterasi 1 sampai berapa ini iterasi 1 sampai 15. Akhirnya ditemukan setelah iterasi ke-16, yaitu errornya itu 0,0000 ini adalah mendekati toleransi sangat sedikit ya. Maka dari itu dengan errornya 0,000 ini memiliki C-nya atau titik tengahnya itu atau akar dari fungsinya itu adalah min 0,7271. Nah, ini merupakan cara dari while. Nah, bagaimana jika caranya untuk for? Nah, ini sama saja, yaitu seperti ini copy, kemudian ini terus for, terus ini kan while, terus dirubah aja untuk ininya. Jadi pakai rumus for, yaitu for x in ring. Nah, ringnya itu terserah kita ya. Kita pengen sampai mana, karena di sini udah diketahui bahwa iterasi C fungsi itu ditemukan di iterasi ke-16. Kita bisa pakai ringnya itu 20 ataupun 17 juga bisa. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu atau kita sebelum pakai while itu pakai for, kita nggak tahu apa-apa nih, kita pakai 50 atau 100 atau berapa ratus lupa, terserah. Nah, ini kan jadi iterasinya itu 1 sampai 50 di sini dengan akar fungsi yang sama. Jadi 16 di sini, ininya errornya 0,00 sampai bawah itu 0,0000 gitu. Nah, yang pertama 0,00 itu kan 16 kan. Jadi ditemukannya itu ini C-nya itu ini. Tuh. Nah, ini merupakan fungsi dari pertama, fungsi ini. Nah, bagaimana jika fungsi yang kedua? Sama aja. Kita udah kita salinkan tadi. Ini fungsi yang kedua ya. Ini kita pakai komen fungsi kedua. Nah, kita enter, kemudian kita salin dulu ininya, kita copy ini ganti rumus aja. Udah, kita ganti ini kan 1 min x, kemudian panggil matnya ini. Nah, ini kan nggak ketemu, kita disuruh untuk mengganti A dan B dari intervalnya ini, kita ganti aja di berapa ya, kita 3 mungkin, dari 3 ganti. Nah, ketemu ini. Jadi untuk iterasi 1 sampai berapa ini, 1 sampai ini sampai 17, dari ke atas ini 1 sampai 17 itu kan, setelah itu toleransinya ini kan 0 errornya itu kan 0,00 ini kan. Nah, maka didapatkan ini yang pertama, didapatkan nilai C-nya itu ini A, B, C. Nah, C-nya ini 1,9346. Nah, ini sama. Nah, ini merupakan cara untuk while-nya, while loop-nya. Bagaimana jika for, menggunakan for loop sama ini, copy, terus ganti rumusnya pakai for x in ring, kita pakai 20 gitu ya. Udah muncul lagi 1,93456 sama kayak di sini. 56 sama kan, dengan iterasi 1 sampai 17 juga. Ini sampai 17. Nah, dengan iterasi sampai 18
18 nya itu 0,00 dengan C nya itu 1,946. Ini merupakan fungsi yang kedua. Bagaimana dengan fungsi yang ketiga? Fungsi ketiga itu ini ya, pangkat X min 1. Copy, sorry, ini copy dulu ya sebenarnya yang while. Terus kita copy ininya, fungsinya. Setelah itu mana ya, ini kan. Nah, X ini ganti pangkat ya, pangkat X min 1. Udah save enter. E-nya jadi E itu merupakan modul dari matematika ya, jadi perlu dipanggil dulu. Nah, ketemu 0. Jadi E itu X nya 0, C nya 0 ini tuh. Kemudian bagaimana dengan cara for-nya? Kita import, kita copy ya, terus ini for X in ring 20. Belajar C. Bentar. Maka akan diperoleh hasilnya itu 0,0 untuk C-nya atau akarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.